Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al khair والدلالة على الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, jamaah Masjid Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin malam Sabtu, pembacaan kitab I'lamul Anam Syarhu Bulughil Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu juga diberikan kepada seluruh keluarga kita, sahabat kita, dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram dengan syarahnya I'lamul Anam sampai kepada tema Naumul Junub. Ini masih berhubungan dengan rub'ul ibadah, seperempat dari ibadah, tepatnya kitab Thaharah, masih tentang kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Naumul junub, tema kita adalah tidurnya orang yang memiliki hadas besar, junub ya. Dalam keadaan junub lalu kemudian tidur sebelum mandi, apa hukumnya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'a. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau ini tidur dalam keadaan junub tanpa terlebih dahulu menyentuh air. Rasulullah SAW dalam keadaan junub, beliau tertidur atau sengaja tidur tanpa terlebih dahulu menyentuh air. Akhrajal arba'ah ila Nasa'i wa huwa ma'lul. Ini riwayat yang pertama. Warahu ghairu wahidin anil aswad wa ghairihi an Aisyata minhum inda Muslim. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah yang pertama. Nanti ada lagi hadis yang lain masih bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla ayyanam. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak tidur dalam keadaan junub, beliau terlebih dahulu berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Jadi lengkap, sempurna. Jadi maksud wudu di sini ya wudu syar'i gitu ya. Wudu syariat, bukan wudu dalam arti cuma basuh muka dan segala macam, enggak. Nah, makanya dipertegas tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu dengan wudu yang biasa digunakan untuk sholat qabla ayyanam, sebelum beliau tidur. Nah, setelah wudu tidur gitu ya.
Yang ala kulli hal junubnya masih ada. Yang ala kulli hal junubnya masih ada, hadas besarnya masih ada, karena wudu tidak menghilangkan hadas besar. Bedanya itu persamaannya antara dua riwayat ini. Bedanya riwayat yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan berwudu walaupun junub. Tapi riwayat yang pertama, beliau tidur tanpa wudu dan dalam keadaan junub. Nah, karena memang redaksinya min ghairi ayyamassa ma'a, sama sekali tidak menyentuh air. Fiqhul hadis, hukum fikih yang bisa disimpulkan dari hadis ini atau dua hadis ini. Dalla hadithu Aisyah radhiyallahu anha ala annahu yajuzu lil junubi ayyanama min ghairi ghuslin wala wudu'in. Min ghairi ghuslin wala wudu'in, ya. Jadi hadis bab kita ini, ya, hadis yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'a. Jadi hadis yang ini menunjukkan hukum, memberi faedah hukum bahwa orang yang dalam keadaan junub atau memiliki hadas besar lah ya secara umum, apakah nanti hadas besarnya karena junub atau karena haid atau karena nifas misalkan, ya. Nah, misalkan perempuan berhenti darah haidnya jam 8 malam. Jam 8 malam. Kan waktu Isya masih panjang tuh. Masih bisa sampai jam 4. Ya. Jadi kata dia, aduh, mandi malam rada gimana gitu ya. Rematik apa gitu ya, mitosnya gitu kan. Akhirnya diakhirkan. Tar ajalah jam 3 bangun, ya, mandi, sholat Isya, sholat maghrib, kan nanti diqadha sholat maghribnya ya, karena bisa dijamak dengan Isya, sekalian subuh gitu. Nah, berarti kan dia otomatis tidur malam itu ya, dia tidur dari jam 8 sampai jam 3 dalam keadaan berhadas ya, dalam keadaan berhadas besar, walaupun nanti sebabnya haid bukan junub gitu. Atau yang nifas juga sama seperti itu. Nah, jadi walaupun memang redaksinya ini khusus di junub, tapi sepertinya hukumnya umum di semua orang yang punya hadas besar, apakah sebabnya junub, haid atau nifas gitu ya. Ya ini, jadi Rasulullah itu tidur dalam keadaan junub, berarti punya hadas besar, min ghairi guslin wala wudu, tanpa mandi, tanpa wudu ya. Bidalil qauliha, karena memang dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah bilangnya seperti ini, min ghairi ayyamassa ma'a, sama sekali tidak menyentuh air. Wa hadza yunfil ghusla wal wudu. Nah, sehingga redaksi ini menafikan mandi dan wudu gitu ya. Nah, karena kalau wudu kan nyentuh air gitu. Ini kata Sayyidah Aisyah enggak. Pokoknya tidur tanpa menyentuh air terlebih dahulu. Ini hadis yang pertama. Faedah hukum yang terkandung dalam hadis yang pertama. Lakin akan tetapi arada hadza haditsu Aisyah nafsiha min turuqihil ukhra as-sarihah annahu yatawaddau sallallahu alaihi wasallam thumma yanam. Tapi faedah hukum yang terkandung dalam hadis ini dibantah, ya, dibantah oleh hukum yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga. Jadi sumbernya satu, tapi riwayatnya berbeda, dan memang itu dikehendaki gitu ya. Emang pengen Rasulullah pengennya kayak gitu kan. Jadi dalil-dalil yang memang sifatnya furu itu yang memang sengaja dibikin banyak supaya berbeda pendapat. Makanya nanti kalau nggak mau beda pendapat susah, karena memang sumber dalilnya yaitu Allah dan Rasulullah SAW pengen kita berbeda pendapat gitu ya. Nah, yang nggak mau beda pendapat kejauh aja gitu, kurang ngopi itu. Ya makanya dari sumber yang sama yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dua hadis yang kandungan hukumnya berbeda. Yang satu tanpa wudu, tanpa mandi, tapi yang satu lagi yang tadi itu beliau mengatakan ya memang Rasulullah SAW terkadang mandi dalam keadaan tidur dalam keadaan junub, tapi sebelumnya wudu dulu. Itu hadis yang kedua gitu ya. Lalu kemudian hadis yang kedua ini yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW wudu terlebih dahulu sebelum tidur ketika dalam keadaan junub, dikuatkan oleh hadis yang lain yang bersumber kepada atau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar.
Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar beliau berkata, Istafta Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahaduna wa huwa junub. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kita ini boleh tidur dalam keadaan junub? Gitu ya. Nah, jadi selesai ronde pertama tidur gitu. Kan kalau mandi dulu sayang, ntar bangun malam lanjut ronde lagi gitu, Pak Haji ya. Nah, kan sayang air ya. Qala na'am, kata Rasulullah, ya boleh silahkan, nggak apa-apa. Boleh orang junub langsung tidur. Idza tawadda'a, tapi jika dia wudhu terlebih dahulu. Nah, berarti kan riwayat yang ini dari Abdullah bin Umar menguatkan riwayat yang kedua dari Sayyidah Aisyah, boleh tidur tapi wudhu dulu gitu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, tawadda waghsil dzakaraka tsumma nam. Nah, ini muttafaq alaih ya. Ini sahih hadisnya, disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, tawadda, wudu dulu, waghsil dzakaraka, basuh atau cuci zakarmu, kemaluanmu gitu, tsumma nam. Lalu kemudian itu tidur. Jadi nggak cuma wudu tapi dibasuh juga gitu kan. Ya kan gak enak juga Pak ya. Risih ya. Taib. Makanya karena memang banyak riwayat seperti ini, muncullah perbedaan pendapat di antara mazhab, dan itu biasa. Yang pertama, fadhhabul zahiriyatu ila wujubil wudu. Fadhhabul zahiriyatu ila wujubil wudu 'alal junub idza arada ayyanam. Ya, jadi ala kulli hal, pertama ada dua riwayat, ada yang membolehkan tidur sebelum mandi sebelum wudu, ada yang membolehkan tidur tapi sebelumnya wudu. Nah, cuma nanti berbeda pendapat wudu ini hukumnya apa? Wudu bagi orang yang junub ketika dia mau tidur hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Kalau ikut riwayat yang kedua ya. Kalau ikut riwayat yang kedua. Jadi mereka sepakat. Pokoknya wudu sebelum tidur. Nah, sampai poin ini sepakat. Cuma nanti setelahnya berbeda lagi. Wudu ini hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Kalau seandainya ada orang yang nggak wudu pun ya nggak apa-apa kalau sunnah. Ada satu mazhab, ini mazhab Zahiriyah, Imam Daud al-Zahiri, beliau berpendapat bahwa wudu bagi orang yang junub sebelum dia tidur itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, berarti kalau tidur sebelum wudu, dosa gitu kan, karena wajib. Akhdan bi zahir hadis Ibnu Umar. Nah, beliau berpegang teguh kepada zahir hadis riwayat Abdullah bin Umar ya. Karena di sana kan ada perintah tawadda, wudulah kamu. Ini kan fil amr. Wal aslu fil amri lil wujub ya. Ketika ada perintah maka hukum asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Tawadda waghsil dzakaraka tsumma nam. Nah, berarti kalau memang ikut zahir hadis ini termasuk mencuci kemaluan juga wajib nanti. Karena termasuk dalam perintah gitu kan. Wudulah kamu dan basuhlah kemaluanmu baru tidur. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Zahiriyah ya, dengan imamnya Daud al-Zahiri. Wa dhahabal jumhur wa minhumul madzahibul arba'ah ila annahu mustahabbun. Nah, tapi nanti 4 mazhab, karena Zahiriyah kan di luar 4 mazhab. Jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 mazhab itu berpendapat bahwa wudu sebelum tidur bagi yang junub itu hanya mustahab, sunnah ya. Wa fassaru al-amra wa syarta 'ala al-istihbab. Nah, nanti perintah yang ada dalam riwayat Abdullah bin Umar itu ditakwil, itu hanya sunnah saja, enggak wajib gitu ya. Wa yadullu lahum umur. Apa hal-hal yang mentakwil perintah itu yang tadinya mengandung hukum wajib menjadi sunnah? Di antaranya ma akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi hadits Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa yatawaddau insya'a. Nah, ini. Nah, jadi yang mentakwil perintah dalam hadis Abdullah bin Umar yang hukum asalnya itu wajib tapi berubah menjadi sunnah adalah hadis yang lain. Jadi ada ya, ada apa namanya, ada qarinah ya, qarinah yang mengeluarkan perintah itu hanya untuk sunnah saja. Nah, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga Imam Ibnu Hibban. Nah, dari hadis Abdullah bin Umar juga. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah berkata, na'am. Jadi silahkan tidur ya, junub ya, tidur dalam keadaan junub. Wa yatawaddo insya'a. Kalau dia berkehendak, kalau dia berkenan ya silahkan wudu dulu. Nah, jadi wudu itu dikembalikan kepada masyiah ya, kepada apa, kemauan si
orang tadi. Kalau mau ya wudu dulu, berarti kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini dalil jumhur, dalil mayoritas ulama yang mengatakan wudu sebelum tidur bagi yang junub itu hanya sunnah saja, karena dikasih pilihan sama Rasulullah, insya akan menunjukkan pilihan. Ya kalau mau ente wudu, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, inna illatal amri bil wudu tadullu ala nadbi. Ya, jadi memang alasan perintah untuk wudu sebelum tidur bagi yang junub itu menunjukkan kepada kesunahan. Apa ilahnya? Li'annaha ayyabita ala taharatin khasyatal maut. Jadi memang hikmahnya itu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan wudu sebelum tidur. Sebenarnya ini secara umum kan, bukan hanya buat yang junub aja. Buat yang punya hadas kecil juga kan sunnah ya, tidur dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena khawatir dia mati dalam keadaan tidak suci. Nah, kalau yang hadas kecil masih mending ya, tapi kan yang hadas besar repotar gitu ya. Ya walaupun sebenarnya cukup 1 kali mandi gitu ya. Nah ini ilah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan wudu dulu sebelum tidur gitu. Ya minimal salah satu hadasnya hilang gitu ya. Salah satu hadasnya hilang. Kalau kita wudu sebelum tidur kan berarti tinggal tersisa hadas besar, hadas kecilnya hilang. Tapi kalau nggak mandi nggak wudu 2 hadas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, au ayyan syata ilal ghusli idza nalal ma'u a'dha'ahu. Ya, mudah-mudahan ketika dia itu berwudu ada motivasi untuk mandi. Ya, jadi kalau sama sekali belum nyentuh air kan rada males ya, Pak. Kalau belum nyentuh air mah malas kita, tapi begitu nyentuh air untuk wudu, wah kayaknya nggak terlalu dingin nih. Jadi terdorong untuk mandi. Sehingga disunahkan oleh Rasulullah untuk wudu ya. Mudah-mudahan setelah wudu dia terdorong untuk mandi. Gitu. Wakil tahuma tufidan nadba lelujub, dan 2 ilah ini, 2 alasan ini kata beliau, kata jumhur, ini memberi faedah hukum sunnah, tidak wajib. Ya walaupun secara nasihat kata beliau, lakin al-dhahirul hadithi tushiru ila ihtiyatil muslim fi hadza fatanabbah. Ya walaupun karena memang banyak hadis yang datang dengan perintah, dengan sighatul amr, dengan redaksi perintah, ya sebaiknya seorang muslim ya berhati-hati gitu ya. Afdolnya ya tetap mandi, afdolnya tetap langsung mandi. Tapi ya kalau karena satu lain hal ya minimal wudu. Makanya wudu itu sunnah menurut jumhur ulama dan wajib kalau ikut mazhab Zahiriyah. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ightisalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kan sebelum masuk tata cara mandi ada yang bertanya tentang wudu sebelum tidur. Kalau enggak ada kita lanjut. Belum ada ya? Oke. Kita lanjut dulu, enggak ada. Ightisalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara mandi junub yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini mandi yang sifatnya privat mandi ya, makanya pasti yang meriwayatkan ya orang dalam gitu. Yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah itu istrinya banyak ya. Iya, dan memang ada misi, ada tugas, yaitu untuk meriwayatkan hadis-hadis memang syariat-syariat yang sifatnya privat ya, yang sifatnya sangat pribadi ya. Ya kayak tata cara mandi Rasulullah, bagaimana Rasulullah istinja misalkan, kan nggak mungkin sahabat nggak meriwayatkan gitu ya. Iya pasti yang meriwayatkan adalah orang terdekat beliau, itu istri-istri beliau, dan memang terbukti istri beliau khususnya Sayyidah Aisyah itu cerdas ya, cerdas sekali, banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau itu hendak mandi junub, yang beliau mulai itu adalah dengan membasuh kedua tangannya ya. Dibasuh dulu kedua tangannya, thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi, beliau mengambil air dengan tangan kanannya diguyur ke tangan kirinya, fayaghsilu farjahu. Setelah cuci tangan beliau istinja itu cebok ya, membasuh kemaluannya. Thumma yatawadda,
wudu'ahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Setelah itu beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Nah, jadi wudunya di awal mandi ya. Wudunya di awal mandi. Thumma ya'khudhul ma'a, setelah itu beliau mengambil air lagi, membasahi kedua tangannya, fa yudkhilu asabi'ahu, memasukkan jari-jari tangannya fi usuli sya'ri, ke akar-akar rambut ya. Jadi supaya air itu masuk ke rambut merata, beliau seperti ini kan dulu. Ya, dipijit-pijit gitu ya. Memasukkan jari-jarinya ke akar rambut. Apalagi yang rambutnya keriting ya. Nah, kalau langsung diguyur takutnya ada yang gumpal gitu, nggak masuk air ke kulit kepala. Makanya sama Rasulullah disepertikan ini dulu. Ya. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a ya, sehingga jika beliau punya praduga bahwa sudah selesai gitu ya. Hafana ala rasi thalatha hafanat. Baru beliau mengguyur dari atas kepalanya 3 kali guyuran. Karena memang sunnahnya nanti dari atas. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Setelah itu baru beliau mengguyur sisa badannya. Tsumma ghasala rijlaihi, lalu kemudian membasuh kakinya. Nah, jadi kaki terakhir ya, kaki terakhir. Ini riwayat yang pertama. Nah, jadi riwayat yang pertama ini menggambarkan mandi Rasulullah SAW. Pertama mencuci kedua tangannya, setelah itu istinja, ya, karena memang farj ini kan tempatnya najis ya, buat kita. Walaupun ya apa yang keluar dari Rasulullah itu suci semua. Ya, apa yang keluar dari Rasulullah itu suci ya, termasuk yang dari kubul maupun dubur ya. Jadi air kencing sama kotoran itu dari kita najis, tapi kalau dari Nabi mah suci gitu kan. Makanya ada sahabat yang minum darah Rasulullah kan nggak nomelin. Ada sahabat yang minum darah Rasulullah SAW, nggak apa-apa ya. Nah, kalau darah kita mah ya penyakit ya, corona gitu ya. Kalau darah beliau ya enggak ya. Nah, setelah hijamah dibekam, darah yang terbuang, yang keluar. Biasanya kan kalau habis hijamah, habis bekam darah kotor ya. Nah, kalau Rasulullah buang, kubur gitu ya. Nah, ini dibawa keluar, tapi di luar diminum sama beliau. Lupa sahabatnya siapa, ada yang ingat nggak namanya? Nah, begitu masuk lagi ditanya kemana darahnya gitu ya. Nah, kata beliau diminum. Kata sahabat tadi diminum. Ya. Bid'ah ya? Enggak bid'ah. Akhirnya kata Rasulullah, la tamussun naru man ikhtalata damuhu binami. Tidak akan tersentuh neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku gitu ya. Loh, iya masa neraka berani-beraninya nyentuh darah Rasulullah ya. Nah, jadi berkah itu sahabat itu ya dijamin tidak masuk neraka karena dalam tubuhnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang minum darahnya ya. Gimana kalau anak keturunannya? Taib. Jadi Rasulullah ini membasuh kemaluannya bukan karena najis, karena yang keluar dari beliau itu suci, tapi syariat untuk umat, syariat untuk kita umatnya. Kalau yang keluar dari kita makan najis gitu ya. Nah, setelah itu baru wudu. Kenapa kok didulukan kemaluan? Karena buat kita ini sumber najis, supaya najisnya hilang dulu tuh. Ya, supaya najisnya hilang dulu. Ketika mandi badan kita sudah nggak ada najis, tinggal hadas saja. Jadi nggak berantakan. Najisnya nggak berantakan gitu ya. Setelah itu baru wudu. Nah, selesai wudu baru deh mandi. Mandinya dari mana? Kalau ikut riwayat ini dimulai dari bagian atas. Ngambil air, dipijat lembut gitu ya, rambut kepalanya untuk memastikan rambut ini terurai. Jadi pas diguyur itu air gampang masuk ke kulit kepala ya, apalagi yang rambutnya rada ikal, kita tahu apa namanya, keriting ya. Nah, setelah itu baru sisa badan yang lainnya. Nah, walaupun di sini nggak dijelaskan, tapi para ulama menjelaskan sunnahnya itu ya depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Nah, terakhir baru beliau membasuh kakinya ya. Mungkin ketika mandi kan ada yang nyiprat ya, ada yang apa ke kaki itu, makanya dituntaskan, diakhiri dengan membasuh kaki ya. Setelah itu selesai gitu ya, dijamin sudah bersih dan suci. Muttafaqun alaih, hadis sahih ini ya, walafdhu li Muslim, walaupun riwayatnya lafadznya punya Imam Muslim. Walahuma, dan riwayat dari Bukhari Muslim juga, tapi min hadithi Maimunah, dari hadis Maimunah, sama istri Rasulullah juga, Sayyidah Maimunah ya.
Thumma afraghu ala farjihi. Nah, jadi kata beliau setelah cuci tangan Rasulullah SAW membasuh farjinya, kemaluannya. Wa ghasalahu bishimalihi, menggunakan tangan kiri. Makanya istinja, cebok gitu kan pakai tangan kiri. Thumma daraba bishimalil arda. Setelah istinja Rasulullah SAW mengusapkan tangan kirinya ke tanah untuk menghilangkan sisa kotoran itu ya. Kalau sekarang kalau kita sabun gitu ya, kalau dulu kan belum ada sabun mungkin ya udah pakai tanah aja gitu untuk menghilangkan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, famasahaha biturab. Diusapkan setelah istinja pakai tangan kirinya diusapkan ke tanah, biturab, tanah, tsumma ghasalah. Setelah itu baru dicuci. Jadi ngusap ke tanah itu untuk menghilangkan bau mungkin ya. Walaupun dari Rasulullah nggak ada yang bau sebenarnya. Wa fi ukhra, di riwayat yang lain, fataituhu bi khirqatin. Jadi kata Sayyidah Maimunah, setelah Rasulullah SAW selesai mandi, dihadirkan khirqah, anduk. Khirqah itu kain, ya anduk lah sekarang. Falam yuridha, tapi Rasulullah SAW tidak menghendakinya, nggak diterima gitu ya. Faja'ala yanfudhu biyadihi, tapi beliau mengeringkan badannya dengan tangannya. Jadi hanya untuk menipiskan sisa air aja, nggak kering total gitu ya. Karena memang secara umum sunnah tidak menghilangkan sisa ibadah ya. Sunnah tidak menghilangkan sisa ibadah. Atharul ibadah, sisa ibadah. Mandi wajib kan ibadah. Sebagaimana wudu, makanya sunnahnya tidak dibasuh, tidak dikeringkan, nggak pakai anduk gitu ya. Habis wudu ya biarin aja basah. Kecuali kalau lagi sakit atau segala macam nggak apa-apa ya. Silahkan, itu mau uzur nanti. Kalau nggak diusap merinding atau gimana ya silahkan. Tapi ini dua riwayat. Yang pertama dari Sayyidah Aisyah, yang kedua dari Sayyidah Maimunah ya, tentang cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istinbatul ahkam wal fawaid, hukum yang terkandung dari dua hadis ini atau dalam dua hadis ini. Ishtamal hadithu Aisyah wa hadithu Maimunah radhiyallahu anhuma ala bayani kaifiyatil ghusl. Secara umum dua hadis ini menjelaskan tata cara, kaifiyah mandi wajib ya, mandi junub yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sifatihi al-kamilah, dengan sifatnya yang sempurna. Makanya dari sini disimpulkan pertama, ghuslul yadaini qabla idkhalihima fil ina. Jadi sunnah membasuh atau mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam penampungan air ya. Jadi kalau kita mandinya di ciduk gitu, ya sunnahnya cuci dulu di luar gitu. Ya sunnahnya cuci di luar. Takutnya cidukan selanjutnya tangan kita ini masuk ke ember atau apa dan ada najis atau kotorannya, makanya sunnahnya dicuci dulu gitu ya. Walaupun mandi pakai shower ya tetap sunnah dicuci dulu gitu ya. Hadza sunnah, ini sunnah. Jadi mencuci kedua tangan sebelum mulai mandi adalah sunnah, sebagaimana sebelum mulai wudu ya. Kan sebelum wudu juga kita sunnah cuci tangan gitu kan. Wa qad jaa fi hadits Maimunah tikraru hadzal ghusl marratain aw thalatha. Di riwayat Sayyidah Maimunah, mencuci kedua tangan sebelum mandi itu ada penjelasan jumlahnya ya. Ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang tiga kali. Apa hikmah kesunahan mencuci kedua tangan sebelum mandi? Wal hikmatu fihi idza lam yakun mustayqadhan min naumihi izalatu ma qad yakunu bihima minal adza. Kalau memang dalam keadaan terbangun ya. Jadi mandi junubnya itu bukan bangun tidur, enggak, dalam keadaan terbangun gitu. Hikmahnya ya membersihkan yang bisa saja ada najis di tangan kita gitu kan. Amma idza kana mustayqadhan min naumihi, adapun kalau jika mandinya itu bangun tidur ya, kayak tadi misalkan ibadahnya malam cuma wudu sebelum subuh bangun, berarti kan mandinya setelah bangun tidur. Fadalla 'alaiha qauluhu fil hadits fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hikmahnya adalah kata Rasulullah ketika ditanya kenapa sunnah mencuci kedua tangan sebelum mandi atau wudu. Kata Rasulullah, fa innahu, karena sesungguhnya orang itu atau kita la yadri, enggak tahu aina batat yaduhu, di mana tangan kita ini tidur. Jadi batat yaduhu itu tangannya tidur. Karena kalau kita tidur enggak sadar, Pak, tangan kita ini tidurnya di mana? Ya kan? Bisa dalam sarung ya kan? Santri itu kan. Dingin masuk. Dalam sarung juga kan bisa di depan, bisa di
bisa di belakang. Mending kalau sarung kita, kalau sarung temen, nah, kan repot. Ya, intinya nggak tahu, makanya kata Rasulullah, kenapa sunnah mencuci tangan sebelum wudhu atau mandi ketika bangun tidur, itu tadi. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia nggak tahu tangannya di mana tidur, ya. Di mana tangannya tidur. Itu hikmahnya. Nah, setelah mencuci kedua tangan, ghuslul faraj dilanjutkan dengan mencuci kemaluan. Wadh-dhahir min alfadhil hadis annahu yakfi marratan wahidatan. Kalau kita ikut zahir hadisnya cukup satu kali, ya. Jadi cukup satu guyuran gitu ketika mencuci kemaluan atau istinja. Ya, li'annahu atlaqal ghusla wa lam yadhkuril adad. Ya, karena hadisnya mutlak, ya, tidak menyebutkan jumlah gitu. Wal hikmatu fi dzalika, apa hikmahnya didahulukan mencuci kemaluan? Izalatu ma bihi minan najasah, menghilangkan yang ada dalam kemaluan itu dari najis. Li'alla tantashira, supaya nggak menyebar. Kalau nggak istinja dulu kan, nggak cebok dulu langsung mandi gitu ya, ke bawah air, nyebar kemana-mana, nyiprat ke pahanya mungkin, atau nyiprat kemana gitu. Kalau sudah menyebar kan, fayasub tathiruha, ya, fayasubu tathiruha, susah nanti basuhnya ya, walaupun gampang boros air gitu. Tadinya istinja cukup segayung, karena sudah menyebar perlu beberapa gayung. Wa ma'lumun anna izalatan najasati wajibun. Iya, karena menghilangkan najis itu ya wajib gitu ya. Walaupun memang bisa satu kali basuhan ya, bisa satu kali basuhan apa. Jadi satu basuhan itu walaupun khilaf nanti antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi di najis hukmiyah ya. Jadi kalau di badan kita ini ada najis, dilihat najisnya ini najis hukmiyah apa ainiyah. Hukmiyah itu sudah nggak ada sifatnya, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna, itu hukmiyah. Kalau ainiyah ya ada salah satu sifatnya. Kalau najisnya masih ainiyah, masih ada salah satu sifatnya, sepakat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi harus dua kali basuhan. Basuhan pertama buat najis, basuhan kedua buat hadas. Jadi harus dua kali basuhan. Nah, tapi kalau najisnya tinggal hukmiyah, itu beda pendapat nanti. Imam Rafi'i harus dua basuhan, Imam Nawawi cukup satu basuhan ya. Jadi satu basuhan untuk najis aini hukmiyah, tapi najisnya yang hukmiyah dan untuk hadas sekaligus. Nah, makanya ini min babil ihtiyat sebenarnya, min babil ihtiyat untuk berhati-hati gitu ya. Lakin ibtida'u izalatiha bi ghuslin khasin aisar wa ahwat fa yakunu dzalika sunnah ya. Jadi sunnah membasuh kemaluan dulu itu hikmahnya adalah hati-hati ya, ihtiyat supaya nggak menyebar sehingga lebih sulit dihilangkan ya. Apalagi yang teledor gitu ya, nah, nggak dibasuh lagi sehingga najisnya masih ada. Yang ketiga, dalkul yaddi bil ardi. Apa hukum mengusap tangan dengan atau mengusapkan tangan ke tanah gitu ya? Lizalatir raihati minha, untuk menghilangkan bau yang mungkin tersisa di tangan setelah istinja. Itu sunnah ya, itu sunnah. Jadi Masya Allah Rasulullah ini sangat menjaga kebersihan. Jadi sebelum corona ada juga Rasulullah sudah ngajarin cuci tangan, bahkan pakai tanah kalau nggak ada sabun ya. Kalau nggak kebeli hand apa tuh, taser apa buzzer, hand sanitizer ya, bukan buzzer ya. Udah pakai tanah aja, pakai tanah ya. Iya, makanya jadi tanah itu kan ada, nggak tahu lah ada kandungan apa gitu kan. Makanya najis mughalladhah harus pakai tanah. Wallahu a'lam ya. Oh, istaghna an dzalika bi isti'mali sabun. Nah, tapi kata beliau kalau sekarang ya nggak perlu maksain pakai tanah ya, tapi cukup pakai sabun. Repotnya ntar nyiapin tanah di kamar mandi buat cuci tangan gitu ya. Sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul ya, nggak terlalu saklek gitu juga gitu ya, nggak terlalu saklek gitu juga. Yang penting ya hikmahnya, tujuannya kenapa Rasulullah itu mengusapkan tangannya ke tanah ketika selesai istinja. Oh, tujuannya untuk menghilangkan bau yang ada di tangan. Ya sekarang bisa pakai sabun. Wa yazilu minal yaddi kulla waskhin wa raihah ya. Dihilangkan dari tangan ini setiap kotoran dan bau ya. Fa yahsul hadzal mandub, maka sunnah ini didapat. Yang ketiga, yang keempat, innahu ba'da dzalika, jadi kan urutannya kalau ikut riwayat Sayyidah Aisyah ya, setelah cuci tangan, istinja, lalu kemudian mencuci tangannya dengan tanah, itu riwayat Sayyidah Maimunah sebenarnya. Setelah itu baru Rasulullah SAW berwudu ya, berwudu. Yusannu lahu taqdimu ghusli a'dha'il wudu fi ibtida'il ghusl. Jadi sunnah
Ini sunnahnya, sebelum mandi itu kita wudu terlebih dahulu. Wa dhahirul hadis anna hadzal wudu'a wudu'un hakikiyun. Ya, jadi zahir hadisnya bahwa wudu ini ya wudu beneran gitu. Bukan cuma guyur-guyur gitu, tapi dengan niatnya juga ya, dengan niatnya juga. Wa annahu yasihu qabla rafil hadasil akbar. Dan kalau kita ikut zahir hadis ini juga bahwa wudu sebelum hilangnya hadas besar itu sah. Gitu ya. Kita wudu sebelum mandi sah, berarti kan menghilangkan hadas kecil sebelum hadas besar, sah. Fala hajata ba'da dzalika li ghusliha, maka tidak perlu lagi setelah itu dibasuh kedua kalinya. Dan bahkan beliau di sini berani menukil pendapat sebagian ulama yang mengatakan ijma' ala annahu la hajata li ghusliha tsaniyatan. Jadi anggota wudu kita itu nggak perlu dibasuh lagi ketika mandi. Jadi kan waktu cuci tangan kita mungkin udah niat mandi ya, pastinya sudah niat mandi ya. Begitu anggota wudu dibasuh, berarti anggota wudu apa? Muka, tangan, kepala, kuping ya, kalau lengkap dengan sunnahnya, sama kaki. Nah ketika mandi, anggota itu nggak usah dibasuh lagi, nggak perlu maksudnya, bukan nggak perlu dibasuh lagi. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal sisanya gitu ya, tinggal sisanya. Nah berarti ini mungkin ikut pendapat yang indirajul hadasil asghar fil akbar ya. Jadi hadas kecil itu tercakup oleh hadas besar dalam penghilangannya, penghilangannya. Jadi walaupun kalau ikut pendapat yang ini ya, walaupun prakteknya bukan dalam bentuk wudu, ya itu sudah dianggap berwudu gitu. Yang penting nanti dalam praktek mandinya dia tidak menyentuh kemaluannya lagi. Jadi maksudnya kata beliau kan tadi sebelum mandi wudu ya. Setelah wudu kita guyur sisa badan yang lainnya yang belum terbasuh tuh ketika kita wudu. Nah, setelah mandi udah nggak usah wudu lagi, boleh langsung sholat. Yang penting ketika mandi jangan megang aurat lagi. Ya. Berarti pakai sarung tangan tuh ya, pakai APD. Kayak sarung tangan, kalau gosok-gosok pas aurat kita, kan mazhab kita Syafi'i pegang kemaluan batal ya. Nah, kecuali kalau kita ikut mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau mazhab beliau kan megang kemaluan nggak batal katanya. Tapi memang kiasnya logis sekali Abu Hanifah itu. Kata beliau apa bedanya zakar sama kuping katanya. Masuk akal loh ya. Pikir-pikir benar juga. Kalau kemaluan kita ya Pak, kalau kemaluan orang ya mungkin apa bedanya kemaluan kita sama kuping kita Pak? Kan sama aja. Anggota badan kita juga. Nah, makanya mazhab beliau nggak batal megang kemaluan sendiri. Ya, tapi kalau mazhab kita Syafi'i batal ya, selama tidak ada penghalang ya. Silakan kalau nggak mau ribet nanti wudu lagi misalkan, maksudnya dia sebelum mandi mau wudu, sebelum mandi wudu dulu ikut sunnah ini kan. Habis itu selesaikan mandinya dan dia nggak mau wudu lagi setelah mandi ya, monggo silahkan. Tapi ketika mandi jangan menyentuh kemaluannya lagi. Gitu. Pakai sarung tangan atau gimana lah. Tapi kalau sekiranya ketika proses mandi itu nggak betah kalau nggak megang gitu kan, ya udah. Yang penting kita mendapatkan sunnah wudu dalam mandi, Nanti urusan itu di awal atau di akhir ya silahkan deh. Nah, makanya kalau mau seperti itu nggak apa-apa, wudunya diakhirkan ke setelah mandi. Ya, jadi mandi dulu gitu kan kayak biasa. Nyentuh manapun bebas, setelah selesai mandi baru wudu. Nah, setelah mandi baru wudu gitu. Tapi yang pasti niat ya Pak, kalau di hadis ini kan nggak ada niat ya, tapi niat itu sudah dijelaskan di hadis yang lain. Makanya nanti ketika niat itu boleh, ketika sambil cuci tangan boleh. Kan tadi riwayatnya beliau tuh cuci tangan dulu. Nah, kita niat mandi sambil cuci tangan boleh. Ya. Karena kan memang syaratnya itu niyatul ghusli inda awwali ghusli juz'in minal badan. Niat mandi wajib ketika pertama kali membasuh bagian badan. Bebas mau bagian mana aja. Mau sambil cuci tangan kek. Walaupun mungkin seringnya sambil guyur kepala, tapi silahkan bebas ya. Sambil cuci tangan boleh ya. Sambil kita cuci tangan 3 kali, di hati kita niat nawaitu fardal ghusli
Lirafil hadasil akbar an jamil badan lillahi ta'ala. Di hati aja. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Niat saya mandi wajib, jangan mandi besar ya. Mandi wajib, bukan mandi besar. Kalau wajib kan berarti mengisyaratkan fardu itu. Kalau besar nggak tahu apa ya. Baru nanti hadasnya hadas besar ya. Niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Jangan niat saya mandi besar gitu enggak. Niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan lillahi ta'ala. Nah, selama kita niat itu air masih datang ke badan ya. Air masih ngalir ke badan ya. Jangan putus. Nah, kalau putus mah nanti enggak sah gitu ya. Karena kan harus berbarengan, niat itu berbarengan dengan basuhan badan. Nah, jadi ya sambil cuci tangan, niat saya mandi wajib untuk menghadap lillahi ta'ala. Habis itu istinja. Nah, ketika istinja, karena kita sudah niat ketika cuci tangan, berarti ketika kita istinja, hadas besar yang ada di area situ pun sudah terangkat. Ya, hadas besar yang ada di area situ pun sudah terangkat. Karena sebelumnya sudah niat. Beda nanti kalau misalkan kita cuci tangan tanpa niat mandi, terus istinja juga, baru niat ketika basuh kepala. Oh, berarti tangan sama kemaluan yang sudah basah itu hadasnya belum terangkat karena belum ada niat sebelumnya. Belum ada niat mandi sebelumnya. Makanya enaknya niat sambil cuci tangan itu hadas di tangan langsung hilang, hadas di kemaluan juga langsung hilang. Tinggal sisanya. Gitu ya. Nah, ini masih pada hafal niatnya, masih sering mandi kok. Nah, baik. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, afad hadits Maimunah annahu sallallahu alaihi wasallam akhara ghusla rijlaihi wa lam yarid fi riwayat Aisyah. Fakhtalafal ulama fi dzalik. Ya, di riwayatnya Sayyidah Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan membasuh kakinya. Nah, jadi kan di riwayat Sayyidah Maimunah memijat lembut kepalanya, lalu kemudian mengguyur kepala 3 kali, baru badannya, baru kakinya. Tapi mengakhirkan cuci kaki ini enggak ada di riwayat Sayyidah Aisyah. Makanya ulama nanti berbeda pendapat. Fakhtara fariqun minhum tafsila ghaslima awwala istidlalan bi qauli Aisyah tawaddaa. Sebagian ulama memang mengatakan dibasuh terlebih dahulu ya. Sayyidah Aisyah, ini berpegang teguh kepada riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan Rasulullah itu setelah istinja beliau wudu. Nah, dalam wudu itu kan ada cuci kaki. Berarti memang sunnahnya terlebih dahulu ya, yaitu sudah tercakup dalam wudu. Tapi kalau itu sebagian ulama lagi berpegang teguh kepada hadis Sayyidah Maimunah. Jadi masing-masing punya dalil. Kalau yang ikut hadisnya Sayyidah Aisyah berarti kaki itu dibasuh terlebih dahulu, sekalian wudu gitu ya, sekalian wudu. Kalau ikut hadis Sayyidah Maimunah diakhirkan, yaitu setelah mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada 4 hukum lagi ya, tapi sudah bel. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat dan baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada berkahnya, benar dari Allah, yang salah dari pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.